Romo Alex, para sahabat-sahabat Sadana dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya dan selamat datang dalam pertemuan virtual kita pagi ini. Saya harap Anda sekalian semua dalam keadaan sehat dan di bawah perlindungan Bapa kita yang teramat mengasihi kita. Hari ini kita akan mendengarkan lagi pengajaran Romo yang berjudul Prasangka. Nama saya Lucy dan saya yang akan menjadi moderator hari ini. Mari kita mulai acara kita pagi ini, dan untuk menuntun kita masuk ke dalam suasana meditatif, marilah kita dengarkan satu lagu yang berjudul Tuhan Yesus, Sembuhkanlah Aku. Silakan Ibu Daniar pimpin doa untuk kita. Ya, selamat pagi Romo dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai dengan doa pembuka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mengatur segala sesuatu dengan bijaksana dan penuh kasih. Lihatlah kami anak-anak-Mu yang bermacam-macam suku, agama, dan tabiat. Seringkali kami secara diam-diam atau secara terbuka kurang saling mencintai. Utuslah Roh Kudus untuk menuntun kami dengan cinta kasih ya satu sama lain. Dengan cinta kasih Bapa yang merata dan tanpa syarat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Silakan. kasih. Terima kasih Bu Daniar. Romo Alex, sekarang kami siap mendengarkan bahan renungan untuk hari ini dari Romo. Silakan Romo. Masih mute Romo? Di-unmute dulu Romo. Masih mute Romo? Belum terdengar suaranya. Pak Hendro, tolong di unmute. Halo, sekarang dengar? Dengar Romo, bagus. Silakan. Ya, oke. Selamat pagi semua dan good morning untuk Bu Lucy yang baru pulang dari Amerika. Ya, pasti masih ingat sedikit bahasa Indonesia ya. Kita hari ini menyanyikan lagu Tuhan Yesus sembuhkanlah kami. Karena tema dari meditasi bersama kita ialah tentang suatu penyakit jiwa atau gangguan mental yang disebut prasangka. Prasangka itu
seringkali tanpa kita sadari ada di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Dan seringkali sangat mengganggu kenyamanan dan kelancaran hidup, karena itu adalah gangguan mental. Maka tema selama pandemi ini ialah mengenai kesehatan mental. Oleh karenanya, kalau ada gangguan, kita mau berkata waspadailah. Gangguan-gangguan mental antara lain yang disebut prasangka. Maka pada pagi hari ini kita akan ambil waktu untuk menganalisa atau mengamati apa itu prasangka dan bagaimana kita bisa menangkal atau mengatasinya. Kemudian kita belajar dari Yesus Tuhan kita yang pada zamannya menghadapi macam-macam prasangka dari para penatua Israel, orang-orang Farisi, para ahli kitab, orang Saduki, dan sebagainya. Maka kita akan mengamati hal-hal itu. Pertama, kita akan melihat apa itu prasangka, khususnya prasangka buruk. Saya membuka buku dan saya menemukan dalam kamus prasangka dalam bahasa Inggris itu prejudice, yang sangat dekat dengan kata prejudgment, artinya penilaian atau pengadilan, prejudgment, yang tidak punya dasar yang kuat, tetapi hanya berdasarkan kata orang atau berdasarkan kesan sepintas, tidak berdasarkan pengalaman yang aktual, yang nyata. Maka prasangka adalah penilaian yang lebih berdasarkan perasaan dan mungkin bahkan boleh berdasarkan perkiraan, kata orang, berdasarkan isu, dan sebagainya. Tetapi meskipun dasarnya kurang kuat, prasangka itu seringkali kita jumpai dalam hidup, bahkan hidup kita masing-masing. Oleh karenanya, kita ingin sedikit menyelidiki, kita ingin sedikit mengamati supaya kita menjadi lebih sadar dan lebih berhati-hati terhadap prasangka yang seringkali menyelinap ke dalam hati kita masing-masing atau ke dalam hati orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita punya prasangka terhadap orang lain. Kadang-kadang orang lain punya prasangka terhadap kita. Sangat tidak menyenangkan itu. Diprasangkai oleh orang. Dan orang lain juga sangat tidak enak kalau kita memprasangkai mereka. Oleh karena itu, tadi kita mohon pada Tuhan, Tuhan utuslah roh-Mu untuk menuntun kami ke dalam kebenaran yang sejati. Karena bila orang sampai kepada kebenaran, prasangka itu hilang. Sedang kalau orang hanya percaya kepada perasaan, berpegang pada emosi,
berpegang pada isu, kata-kata orang, prasangka lebih mudah tumbuh dan berakar dalam hati kita. Oleh karenanya, pertanyaan pertama untuk menyelidiki ialah bagaimana tumbuhnya prasangka itu. Apa benih yang menyebabkan prasangka itu tumbuh dalam diri kita? Pertama, prasangka itu seringkali adalah kesan yang kita dengar dari kata orang. Orang berkata demikian, padahal mungkin perkataannya itu tidak serius, tetapi dia mengatakan itu. Lalu kita tanpa sadar mulai punya prasangka dalam diri kita. Saya kenal seorang misionaris yang baru 2 tahun di Indonesia waktu itu. Sekarang sudah almarhum beliau. Suatu hari dalam rekreasi, dalam omong-omong rileks setelah makan malam, misionaris itu berkata, sekali lagi dalam omong kosong secara rileks. Dia berkata demikian, orang Jawa dan orang Sunda itu biasanya sangat memperhatikan sopan santun. Dan karenanya punya perasaan sungkan. Oleh karena itu, orang Jawa dan orang Sunda kurang terbuka. Orang Jawa dan Sunda kurang jujur. Kami yang mendengarkan ya, karena itu dalam suasana rekreasi ya kita dengarkan saja. Kemudian dia menambahkan, sedang orang Batak dan orang Flores biasanya blak-blakan saja, ceplas-ceplos, omong ada apa adanya, dan dengan suara keras. Tak peduli perasaan orang yang dikatakannya, yang dibicarakannya, dan yang mendengarnya. Orang Batak dan Flores biasa blak-blakan, tak peduli perasaan. Lalu dia menambahkan, sedang orang Cina lain lagi. Orang Cina itu biasa bertanya, untuk segala sesuatu berapa duit? Jadi kami tertawa ya. Orang Cina bertanya berapa duit biasanya. Sekali lagi, itu kesan seorang misionaris yang membicarakannya dalam suasana rileks setelah makan malam. Tetapi di antaranya ada frater yang masih muda dan mendengar kata misionaris yang dia hargai itu, dia lalu mengambil kesimpulan. Oh, jadi orang Jawa dan Sunda itu kurang jujur. Orang Batak dan Flores itu kurang peduli, tidak peduli perasaan orang. Orang Cina itu selalu bertanya berapa duit untuk ini dan untuk itu. Frater itu kebetulan teman saya. Waktu itu saya juga masih frater. Dan waktu omong-omong berdua dia mengatakan, ini yang menjadi ketua lingkungan itu orang Jawa. Jadi hati-hati. Orang Jawa biasanya kurang jujur. Sedang ketua wilayah itu orang Batak
Dia omong keras, ceplas-ceplos, menyakitkan hati orang. Waktu saya dengar, dari mana kamu tahu? Itu dari kata misionaris yang tempo hari berbicara di waktu rekreasi. Lalu saya sadar, omong-omongnya itu dalam suasana rileks rekreasi, tetapi yang mendengarkan itu menangkap sebagai sesuatu yang serius. Dari situ muncul prasangka. Oleh karenanya, kita harus agak hati-hati, apalagi kalau di antara pendengar itu ada anak-anak atau ada orang sederhana. Kebetulan frater yang punya prasangka tadi menangkap itu, tidak jadi imam, dia keluar di tengah perjalanan. Tetapi saya sendiri ingat waktu saya masih mungkin umur 3 atau 4 tahun, saya punya paman. Suatu hari paman itu berkata kepada istrinya, Kang Anton itu kalau diajak bicara seringkali tidak nyambung. Orangnya itu kadang-kadang ngelamun, melihat genderuwo yang lewat. Waktu itu, waktu mendengar, saya itu langsung percaya, ternyata genderuwo itu ada dan kadang-kadang lewat. Maka suatu hari saya bertanya, Kang Anton, genderuwo itu punya hidung atau tidak? Dia menjawab, genderuwo apa? Aku juga tidak pernah melihat. Tapi kata paman itu, Kang Anton kalau diam saja diajak bicara, melihat genderuwo yang lewat. Biar saja. Maka sampai SMP, saya itu percaya genderuwo itu ada. Genderuwo itu kadang-kadang lewat. Jadi yang dikatakan orang mungkin sambil bercanda itu kadang-kadang meresap dalam hati anak, dalam hati orang sederhana, seperti kata misionaris tadi. Oleh karena itu, kalau di depan anak-anak, di depan orang-orang sederhana, kita harus sedikit lebih berhati-hati mengatakan sesuatu. Menangkap ya yang saya maksudkan. Lalu yang kedua, bagaimana kita menangkal atau mengatasi prasangka yang ada dalam diri kita, yang tersimpan dalam hati kita, sadar atau kurang disadari. Bagaimana cara menangkalnya? Pertama, tentu saja hati-hati dalam menyampaikan suatu pernyataan, entah kepada siapapun, terlebih kepada anak-anak dan orang-orang sederhana. Hati-hati. Karena siapa tahu anak-anak dan orang sederhana itu menangkap apa saja seperti kebenaran. Maka seperti kata misionaris tadi, dia itu hanya bercanda. Tapi frater yang waktu itu seusia saya itu percaya. Dan jangan-jangan diam-diam saya juga percaya. Tetapi kemudian saya dengan sengaja meneliti apa benar kata misionaris itu. Tapi itu kemudian hari, setelah saya sendiri menjadi tua.
Sarana kedua yang seringkali perlu kita manfaatkan ialah waspadailah generalisasi. General itu umum. Generalisasi itu menganggap umum. Semua orang umum itu. Atau selalu, orang itu selalu begitu. Misalnya, orang Jawa itu umumnya kurang jujur. Orang Sunda juga demikian. Umumnya. Nah, lalu itu kata generalisasi. Yang tadi dikatakan oleh misionaris sambil bercanda, itu harus kita waspadai. Itu jangan kita jadikan umumnya orang Jawa itu, orang Sunda itu kurang jujur dan kurang belak-belakan. Atau orang Batak dan Flores itu semua tak peduli perasaan. Maka banyak menyakitkan hati orang. Semua itu generalisasi. Beware of generalization. Waspadailah generalisasi. Orang Cina itu selalu tanya berapa duit. Generalisasi. Padahal banyak orang Chinese yang murah hati, yang tak peduli uang, pokoknya berbuat baik. Oleh karenanya, salah satu hal yang sangat penting kita waspadai ialah generalisasi. Kalau kita tiap kali sadar, jangan-jangan ini generalisasi, lalu aku akan mudah sembuh dari gangguan mental ini. Sekarang sebagai seorang yang sudah tua, 84 tahun, saya seringkali ambil waktu sebelum tidur malam itu mengadakan pemeriksaan hati nurani. Apakah aku punya cacat yang berupa prasangka karena generalisasi. Orang itu kalau disapa seringkali diam saja. Dia tak peduli orang, itu generalisasi. Padahal mungkin dia kurang mendengar waktu itu. Lalu tidak membalas sapaannya. Maka saya percaya inilah salah satu hal yang sangat baik kita lakukan. Beware of generalization. Waspadailah generalisasi. Jadi, generalisasi sekali lagi, saya ulangi dengan kata singkat saja, penilaian tanpa dasar kuat, tanpa penelitian yang cukup. Biasanya tumbuh karena kata orang, isu, atau kesan sesaat. Lebih-lebih kalau kata itu diucapkan orang yang kita hormati, mungkin orang tua, mungkin misionaris, atau siapapun. Saya sendiri kalau jadi pastor paroki ya agak hati-hati mengatakan suatu penilaian terhadap orang, kecuali kalau saya ditanya orang ini pantas dijadikan prodiakon apa tidak. Saya bilang tunggu, mungkin minggu depan saya bisa menjawab. Lalu saya mengatakan sedikit banyak penelitian terhadap pribadi bapak atau ibu yang diusulkan menjadi prodiakon itu. Kalau saya yakin, saya mengatakan saya kira pantas dia diminta
untuk membantu kita sebagai prodiakon di paroki ini. Maka ada penelitian cukup, tidak perlu sangat mendetil, sangat mendalam, tidak, secukupnya saja. Yang ketiga, saya mau mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu menghadapi banyak prasangka di antara orang-orang Israel. Ada prasangka misalnya terhadap orang-orang yang berdosa. Siapa berdosa? Orang-orang yang tidak mentaati hukum Taurat secara mendetil. Suatu saat Tuhan Yesus makan bersama orang-orang seperti itu yang dianggap pendosa itu. Kita baca misalnya dalam Injil Lukas bab 15. Bu Niar akan membacakan satu ayat saja itu. Para pemungut cukai, Lukas 15 ayat 1-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah kata Lukas. Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang pemuka agama itu sangat mendetil melihat atau menilai orang. Padahal Yesus pasti tahu juga semua orang itu. Para pemungut cukai. Misalnya para sahabat-sahabat sadana pasti kenal orang yang namanya Sakeus, pemungut cukai itu. Yang suatu hari ingin tahu kayak apa Tuhan Yesus itu. Karena dia orangnya pendek, lalu dia itu berlari, mendahului, supaya kalau dia lewat nanti dia bisa melihat. Dia memanjat pohon. Dan melihat ke bawah, oh itu Tuhan Yesus, yang disebut Tuhan Yesus itu. Yesus melihat Sakeus yang ada di atas pohon itu dan berkata, hai Sakeus, segera turun. Aku mau mampir di rumahmu. Dan Sakeus pun keplorot. Turun cepat-cepat untuk menyambut Yesus di dalam rumahnya. Pemungut pajak, pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, karena Sakeus itu memungut pajak untuk orang-orang Romawi. Maka memungut pajak dari orang Israel, kemudian diserahkan kepada orang-orang Romawi. Dia sendiri juga mendapat sebagian. Maka dia menjadi orang kaya. Dan Yesus kemudian mampir di rumah Sakeus, makan di rumah dia. Yang penting bagi Yesus bukan makan bersama Sakeus, tetapi untuk mengajak Sakeus membaharui hidup. Supaya dia juga bermurah hati terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, mungkin dengan kekayaannya. Yesus itu tidak punya prasangka terhadap orang-orang yang dianggap berdosa. Dan memang berdosa. Tapi Yesus menerima mereka dengan terbuka untuk membaharui mereka itu selanjutnya. Ada kelompok lain yang diprasangkai oleh orang-orang Israel pada umumnya. Untuk itu kita dengarkan bacaan singkat dari Injil Matius bab 11. Akan dibacakan oleh
Ibu Niar. Ya. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Demikianlah sabda. Oke, jadi orang bodoh, orang sederhana itu oleh para Farisi dan ahli Taurat dianggap orang berdosa, nggak tahu hukum Taurat, tidak tahu kehendak Tuhan. Orang berdosa itu kelak tidak ada tempat bagi mereka dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus malah berdoa kepada Bapanya, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau mewahyukan diri kepada orang-orang yang sederhana dan tidak mewahyukan diri kepada orang-orang cerdik, pandai, dan cendekia. Jadi orang yang dianggap berdosa karena kebodohan oleh Yesus diterima sebagai orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di antara kita ada umat yang sederhana, waktu kecil tidak sempat sekolah, waktu besar hanya jadi pembantu atau tukang, kita boleh sadar, jangan-jangan dia itu lebih dekat dengan Tuhan daripada aku yang pernah sekolah sampai di perguruan tinggi, di universitas, dan sebagainya. Ada lagi orang yang dianggap berdosa, itu orang-orang perempuan. Bagi orang Yahudi, orang perempuan itu kelas 2. Orang laki-laki itu kelas 1. Orang perempuan itu kelas 2. Apalagi kalau dia orang yang berdosa. Misalnya orang-orang WTS. Suatu hari orang-orang Farisi menangkap basah seorang perempuan yang sedang berzina. Pasti dengan laki-laki juga. Tapi yang ditangkap perempuannya. Dan mereka itu dibawa kepada Yesus yang sedang mengajar di tengah banyak orang. Dan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan bertanya, Guru, perempuan ini tertangkap basah sedang berzina. Menurut hukum Taurat, dia harus dibunuh dengan dilempari batu. Bagaimana pendapatmu? Yesus diam saja. Bagaimana pendapatmu? Demikian orang-orang Farisi mendesak. Dia orang berdosa, harus dilempari batu. Kalau kamu bagaimana? Guru, apa pendapatmu? Karena Yesus didesak terus, waktu itu dia malah membungkuk, menulis di tanah dikatakan. Apa yang ditulis kita tidak tahu. Tapi karena didesak terus, akhirnya Yesus berdiri. Dia melihat keliling dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, silakan melemparkan batu pertama. Dan kita baca dalam Injil, mereka kemudian pergi satu persatu, mulai yang tertua. Andai kata saya di sana, saya pergi lebih dahulu juga. Mengapa? Karena makin tua, makin banyak berdosa juga. Maka kemudian Yesus tinggal sendirian dengan perempuan itu. Lalu dia bertanya, di manakah
orang-orang yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Yesus kemudian menjawab, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berdosa lagi. Istimewa. Yesus itu tidak mau menganggap perempuan lebih rendah kelas 2. Kalau berzina pasti ada laki-laki dan perempuan juga, bukan? Di mana yang laki-laki? Kenapa tidak ditangkap juga? Kenapa tidak dibenturi batu juga oleh orang-orang Farisi? Itulah diskriminasi dalam Taurat Musa. Oleh karenanya, Yesus kemudian membebaskan orang itu dengan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Waktu membaca itu, saya itu sangat terkesan akan kebijaksanaan Yesus. Dia tidak mengatakan, dia tidak berdosa, tidak. Jangan berdosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Maka di antara masyarakat Yahudi, orang-orang yang pemungut pajak, seperti Zakius tadi, orang-orang perempuan, orang-orang yang bodoh, semua itu mendapat prasangka dari masyarakat Yahudi, khususnya para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para Saduki. Saduki itu imam-imam, keturunan Sadok itu. Yesus tidak mau punya prasangka terhadap siapapun. Oleh karena itu, kita dalam hidup keseharian juga pantas menyelidiki apakah aku punya prasangka terhadap seseorang atau sekelompok orang. Orang Katolik seringkali punya prasangka terhadap gerakan karismatik. Ya, terus terang saja, gerakan karismatik itu seringkali dianggap ini omong kosong ini. Tetapi kita boleh percaya Roh Allah memang bekerja secara khusus pada orang-orang karismatik itu. Kadang-kadang ada yang sakit, lalu mohon disembuhkan. Lalu orang berbahasa roh. Lalu ya kita yang lain pada tertawa. Ini omong apa ini? Wiri-wiri omong. Tetapi saya sendiri mau percaya kadang-kadang Tuhan betul bersabda dalam jiwa orang, dalam roh, maka disebut bahasa roh. Tidak selalu, tetapi saya tidak mau mengatakan itu semua omong kosong. Tidak. Itu prasangka. Maka hati-hati dalam menilai prasangka, dalam menilai orang-orang yang bukan segolongan dengan kita. Di paroki ada banyak mayoritas suku tertentu. Suatu ketika Dewan Paroki berkata, Romo, ini lingkungan ini suku tertentu itu. Nah, saya tidak mau mengatakan suku apa itu. Maka jangan diserai tugas. Mereka itu lebih banyak omong daripada bekerja. Waktu itu saya berkata, masa aku mau mencoba.
memberi tugas kepada mereka dan menjelaskan 1, 2, 3 pekerjaan yang perlu dibereskan dan waktunya ada seminggu. Ketika lingkungan dengan mayoritas suku tertentu itu mendengar itu, mereka berkata, oke, Romo, akan kami bereskan. Dalam seminggu mungkin, dalam 3-4 hari sudah beres. Waktu akhirnya betul beres, saya mengatakan kepada Dewan Paroki tadi, lihat, mereka itu juga bisa diberi tugas. Memang banyak omong, tapi kalau diberi tugas dengan jelas dan dipercaya, bisa juga dipercaya. Bisa juga menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, Yesus tidak punya prasangka terhadap siapapun. Dan kita sebagai murid-murid Kristus harus belajar untuk mewaspadai kalau ada prasangka itu mengendap dalam hati kita, dalam hidup kita. Saya kira saya tidak boleh ngomong lebih banyak lagi, nanti semua pada tidur. Oleh karenanya, sementara saya kembalikan waktu kepada Ibu Lucy yang menjadi host atau moderator dari pertemuan virtual kita. Silakan Ibu Lucy menyambungnya. Ya, terima kasih Romo untuk renungan yang barusan Romo sampaikan. Meskipun cukup singkat, tetapi sungguh-sungguh menambah pemahaman iman kami, Romo. Terima kasih. Para sahabat sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, Mo ya? Ya. Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di chat. Dan sebentar lagi materi yang barusan, renungan yang barusan Romo berikan kepada kita, saya akan attach juga di chat. Oke, nanti juga akan ada rekamannya di grup ya. Romo, mari kita masuk ke pertanyaanmu ya. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di saya. Ya. Ya, Romo. Jadi Romo, prasangka buruk itu memang merupakan gangguan, seperti yang tadi Romo jelaskan. Tetapi Mo, apakah prasangka baik juga bisa dianggap sebagai gangguan dalam pergaulan, Mo? Iya. Jadi sekali lagi prasangka adalah penilaian yang kurang dasar pengertian yang cukup. Maka kalau kita sayang kepada seorang, apapun yang dia lakukan, saya nilai baik. Sedang kalau orang yang kurang menyenangkan, apapun yang dia lakukan, dia katakan, kita nilai buruk. Maka ada prasangka baik pada orang yang kita sayang, kita hargai. Ada prasangka jelek, prasangka buruk pada orang yang tidak kita sukai, yang sering menjengkelkan. Sekali lagi, prasangka adalah penilaian tak berdasarkan pengalaman nyata. Tidak berdasarkan penelitian yang cukup. Maka, baik prasangka baik maupun prasangka jelek, sama-sama kurang baik. Ya. Misalnya, kita punya sahabat yang saya hargai, maka apapun yang dia katakan, saya anggap benar. Padahal suatu ketika dia mengatakan yang keliru. Dan kita tidak boleh menerima begitu saja. Kadang-kadang teman yang baik itu menilai orang lain, menilai kelompok lain. Orang dari lingkungan itu semua sangat pelit. Kalau ada kolektor, waduh, hampir
semua itu uang 1.000-an atau 2.000-an saja. Lalu karena dia yang berkata itu teman baik saya punya prasangka baik pasti benar itu. Padahal belum tentu. Maka prasangka itu, entah itu baik, entah buruk, sebaiknya jangan diterima mentah-mentah begitu saja. Prasangka baik juga kurang baik. Pokoknya prasangka selalu ada kekurangannya. Dalam menghadapi prasangka, kita seperti tadi katakan, perlu waspada terhadap generalisasi antara lain. Jadi meskipun itu dikatakan oleh teman yang biasa saya percaya, aku juga bisa mencari waktu untuk meneliti atau untuk bertanya-tanya di sana sini supaya jangan aku terkecoh oleh prasangka baik dari teman yang kuhargai, yang kusayang itu. Seorang ibu percaya pada anaknya yang pertama. Dia itu sangat pandai. Maka tak perlu belajar, dia nanti akan lulus dengan baik. Suatu hari, waktu sebetulnya menjelang ujian, dia itu malah ikut kelompok mountaineering itu, naik gunung itu. Waktu ujian datang, dia agak bingung karena tidak siap menghadapi ujian. Lalu dia berkata, aku agak sakit, Ma. Dan ibunya percaya saja. Padahal sebetulnya hanya karena tidak punya waktu untuk menyiapkan diri. Bapaknya berkata, kamu harus ikut. Sakit atau tidak, ikut ujian. Karena ujian ini hanya sekali pada kelas terakhir. Dan anak itu memang ikut. Dan akhirnya memang lulus tapi dengan nilai yang cukup jelek. Dan ibunya sadar, aku selalu percaya anakku yang pertama ini anak pandai. Tapi karena dia malah ikut naik gunung waktu persiapan, nilainya cukup jelek meskipun lulus juga. Jadi prasangka baik maupun prasangka jelek pantas kita terima, tapi dengan pikiran akan kuteliti lebih dalam supaya penilaianku tidak keliru. Saya kira begitu jawabannya. Ya, oke, Ibu. Ya, makasih Romo. Berikutnya mau ya. Ya. Tuhan Yesus seringkali menegur orang-orang Farisi dengan keras. Apakah di situ tuh tidak ada prasangka, Mo? Iya. Tuhan Yesus memang seringkali menegur orang-orang Farisi, misalnya dalam Matius 23. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Lalu ada rentetan sabda Tuhan. Celakalah kamu, hai orang munafik. Celakalah kamu, hai orang Farisi. Yesus menilai mereka. Yesus mengkritik mereka dengan sangat tajam. Celakalah kamu. Apakah itu bukan prasangka? Lalu kita boleh ingat definisi prasangka. Prasangka adalah penilaian tanpa pengertian yang cukup, tanpa penelitian yang cukup. Dan kita percaya Yesus tahu sampai sedalam-dalamnya. Kadang-kadang orang bahkan hanya baru berpikir, Yesus tahu orang ini mau mencobai aku. Kenapa kamu berpikir buruk? Padahal orangnya belum berkata apa-apa.
Maka saya percaya Yesus menilai orang dengan pengertian yang jelas dan cukup, bahkan lebih dari cukup, karena Yesus mengetahui isi hati orang, juga kalaupun tidak diungkapkan dalam perkataan. Maka, apakah Yesus punya prasangka? Saya akan menjawab, tidak punya. Yesus kalau menilai betul berdasarkan pengertian yang cukup, berdasarkan pengalaman yang aktual dan nyata. Begitu kira-kira jawaban saya, Ibu. Baik, Mo. Mo, berikutnya ada teman yang bertanya, bagaimana Mo caranya, latihannya untuk mengurangi prasangka? Jadi supaya kita tidak sering-sering punya prasangka kepada pekerjaan, kepada lingkungan, kepada teman. Gimana supaya kita nggak sering-sering prasangka kepada orang, Mo? Ya, salah satu cara ialah itu yang dianjurkan dalam Serikat Yesus, setiap hari 2 kali mengadakan pemeriksaan batin. Sebelum makan siang dan sebelum tidur malam. Namanya eksamen konsiensie, pemeriksaan hati nurani. Kalau saya menggunakan waktu, misalnya hanya 5 menit, tetapi saya bertanya, apakah aku hari ini menilai seseorang dengan jelek? Apakah saya menganggap dia orang jelek? Misalnya dia pernah menipu, betul. Kadang-kadang ada orang yang minta bantuan uang. Kami tidak punya apa-apa lagi, sudah seminggu tidak makan. Lalu saya pikir, bagaimana seminggu tidak makan? Lalu saya tanya, kemarin makan apa? Hanya makan nasi dengan tempe. Loh, katanya seminggu tidak makan. Tetapi ya oke, kalau perlu bantuan, kebetulan menjelang Natal ini ada sembako dari keuskupan. Saya mendapat dari Romo Vikjen 200 paket sembako. Lalu orang yang tadi mengatakan sudah seminggu tidak makan, saya tanya kepada ketua lingkungan, dan ketua lingkungan memang berkata ya, dia memang kekurangan. Tapi tidak makan itu tidak betul. Artinya tidak makan dengan enak, ya sudah. Maka termasuk saya akan mengatakan, pilihlah maksimal 5 orang dari setiap lingkungan untuk mendapat sembako. Pada waktu sebelum makan siang saya bertanya, hari ini aku apakah punya prasangka? Iya, aku jawab ya. Aku punya prasangka terhadap orang yang tadi mengatakan seminggu tidak makan, tetapi lalu saya tanyakan, kemarin makan apa? Lalu sudah. Jadi artinya prasangkanya sudah ternetralisir, sudah hilang dengan itu. Tetapi seringkali juga punya prasangka terhadap orang lain. Maka kalau aku punya prasangka terhadap orang dan tidak sempat untuk meneliti dengan baik, aku kadang-kadang dalam doa malam berkata, Tuhan berkatilah saudara ini yang kesan saya kurang baik, tapi aku kurang tahu bagaimana sesungguhnya. Berkatilah dia dengan kejujuran dan dengan keramahan dalam hidupnya. Maka aku mencoba menangkal prasangka yang muncul dengan justru berdoa mohon berkat bagi orang itu.
Oke. Jadi pemeriksaan batin itu kelihatannya sederhana. Tiap hari sebelum makan siang dan sebelum tidur malam. Aku punya kesalahan apa atau aku berbuat baik apa? Karena hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Kalau sudah tua mungkin tidak punya banyak waktu lagi, tidak punya banyak kekuatan lagi, tapi kalau ada kesempatan, kugunakan itu. Bapak saya pernah berkata, berbuat baik itu modal untuk membuka pintu surga. Maka saya selalu ingat itu. Kalau ada kesempatan, saya mau berbuat baik. Kalau ada kesempatan, aku tidak mau mengidap prasangka yang berlebih-lebihan. Apakah ada orang yang kadang-kadang menipu? Betul ada. Tetapi aku tidak mau mengatakan dia adalah penipu. Dia kadang menipu. Beberapa kali menipu, tapi dia bukan tukang penipu. Itu generalisasi. Maka kadang-kadang aku mengatakan dia pasti berkata jujur pada suatu ketika. Oke, jadi bagaimana mengalahkan prasangka dalam hidup keseharian, antara lain yang saya lakukan ialah dengan eksamen konsiensie, pemeriksaan batin sambil doa sebelum makan siang atau kalau malam doa sebelum tidur. Kalau ada kesalahan, saya mengatakan, sorry Tuhan, ampunilah saya. Dan kalau tidak ada kesalahan, terima kasih Tuhan, hari ini rasanya saya setengah hari tidak menjelekkan seseorang atau merugikan nama baik orang lain. Begitu Ibu. Baik Romo, terima kasih. Lalu Romo, apabila kita berada di lingkungan keluarga dan pekerjaan yang suka judgment kepada kita, judgment negatif, apakah lebih baik menjauh ya Romo? Bagaimana sebaiknya? Satu teman bertanya, Mo. Ya, kalau ada orang yang menilai jelek ya, mengadili secara judgment-nya selalu negatif terhadap diri saya. Kalau bisa diajak bicara, ya kita ajak bicara. Tetapi kalau kemungkinan dia juga sudah mati-matian punya prasangka terhadap diri saya, dan kalau saya terangkan mungkin malah menjadi percekcokan, lalu pilihlah salah satu cara. Aku bisa diam saja, tetapi aku mau membuktikan bahwa aku bisa berbuat baik juga. Kadang-kadang kita itu menghadapi suatu dilema. Kalau aku membereskan dengan orang yang punya prasangka, mungkin jadi pertentangan. Kalau saya diam saja, ya dia tetap punya prasangka. Aku pilih salah satu. Daripada bertengkar secara terbuka, aku pilih diam saja. Banyak orang pilih begitu itu. Karena kita orang Indonesia sebetulnya tidak suka bertengkar secara terbuka. Maka ya salah satu kemungkinan kita pilih. Dilema, artinya dilema. Berbuat begitu keliru, berbuat begini juga keliru. Pilih yang kekeliruannya, kecelakaannya lebih kecil. Maka
kita hampir semua orang itu mengalami diprasangkai, hampir semua. Tetapi tidak perlu kita mengadakan pengumuman, aku tidak berdosa, aku tidak bohong, aku berkata kebenaran bahwa dia begini, begini, begini. Lalu mungkin malah menjadi masalah besar yang tidak mudah diselesaikan. Karenanya kadang-kadang diam itu suatu kebijaksanaan. Yesus juga ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus diam saja. Dan Pilatus berkata, kamu tidak mau menjawab saya? Tidak tahukah bahwa aku berkuasa mengadili engkau dan memutuskan engkau? Yesus diam saja. Maka kadang-kadang diam itu suatu kebijaksanaan. Memilih antara berbicara terus terang, mengatakan kebenaran, atau diam saja, karena mungkin kalau saya mengatakan kebenaran, orang lain menjadi lebih marah lagi. Atau kelompok lain lebih marah lagi. Sudah kuterima saja apa yang dikatakan. Oke, kira-kira demikian. Ya. Iya, Romo. Lalu ada satu teman lagi, Mo, yang minta dinasehati dan mungkin dikuatkan oleh Romo. Karena, Mo, di tempat pekerjaannya, dia mengalami bos yang terus-menerus prasangka buruk kepada dia. Kerja sudah betul, sudah bagus, masih dianggap tidak bagus dan tidak melakukan pekerjaan. Dituduh-tuduh sering tidak kerja. Setiap mau gajian, bos selalu menganggap pekerjaannya kurang baik. Gimana Mo dalam situasi seperti itu? Apakah juga harus diam saja atau gimana Mo? Iya, karena ini bos yang bisa menilai dengan baik, bisa menilai keliru, bisa punya prasangka. Mungkin kalau dalam situasi kerja seperti itu, baik menerangkan. Ini pekerjaan yang diserahkan pada saya, ini sudah saya laksanakan. Lihat 1, 2, 3, 4. Jadi aku bukan tidak bekerja dengan baik, aku sudah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan sebaik-baiknya. Maka maaf kalau ini belum memuaskan. Mungkin bos bisa mengatakan mana yang kurang. Tanpa marah tetapi bertanya dengan terus terang tetapi dengan nada yang tidak penuh emosi juga. Saya diberi 4 tugas, ini sudah saya laksanakan. Menurut saya sudah terlaksana dengan baik. Apa yang kurang, tolong diberitahukan supaya nanti bulan berikutnya saya perbaiki. Mungkin bos yang tadi selalu punya prasangka, kemudian juga hati-hati juga orang ini minta pendapat dan ada bukti-bukti yang sudah dia tunjukkan. Apabila kita bisa dengan dengan hati yang tenang, syukur dengan rendah hati, mungkin pemimpin atau bos juga tidak akan tetap menilai jelek saja. Tetapi kalau ada yang kurang, oke, minggu depan atau bulan depan akan laksanakan dengan cara yang lain yang lebih sesuai dengan petunjuk dari bos tadi itu. Kira-kira demikian. Ya, kalau saya di keuskupan pernah bertanya, Monsinyur, saya itu sudah
tua. Pernah ada yang tanya, apakah tidak lebih baik saya pensiun dikirimkan ke Girisonta? Lalu dari keuskupan ada pertanyaan, apakah Romo sudah lebih suka pergi ke rumah jumbo di Girisonta? Saya menjawab, kalau saya ditanya, belum. Saya masih bisa bekerja, mungkin tidak sekuat waktu saya umur 50 tahun, tapi saya masih bisa misa, masih bisa memberi renungan, masih bisa memberi pengurapan orang sakit. Kadang-kadang saya malah diminta misa di beberapa tempat lain. Maka lalu dari keuskupan diberitahu, kalau begitu terus saja, karena nampaknya masih bisa melaksanakan tugas dengan baik, meskipun usia Romo memang sudah termasuk lanjut, tapi belum tentu seusia Romo itu harus masuk ke rumah pikun atau rumah jumbo. Kalau masih bisa kerja, silakan. Dan Romo nampaknya masih menikmati. Oke, jadi aku terus terang, kalau ada yang mengatakan saya sebetulnya sudah kurang cocok kerja di tempat ini, tempat itu, dan sebagainya. Oke, saya kira masih banyak masalah bisa kita selidiki dalam pengalaman hidup keseharian, tapi saya percaya keterangan mengenai prasangka ini sudah bisa sedikit banyak membuat kita lebih waspada dan tidak hanyut dalam prasangka tanpa kita sadari. Begitu Ibu, saya kira waktunya juga sudah cukup. Ya. Baik Romo, terima kasih. Semoga membantu buat Ibu yang tadi mengalami prasangka di tempat kerja ya. Dan ya. Romo jangan cepat-cepat pensiun dong, Mo. Masih sehat dan kita masih butuh bimbingan Romo. Romo boleh ada satu pertanyaan terakhir, Mo? Oke, boleh ya. Ya. Pertanyaan. Kalau, ya. Karena saya belum pensiun, jadi boleh. Jangan mau kita doa terus untuk Romo supaya Romo sehat dan tetap terus bisa membimbing kita. Ya. Romo ada satu teman bertanya, dia dulu puluhan tahun yang lalu punya pengalaman tidak enak dengan temannya. Temannya itu membuat dia marah sekali. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu dia sudah benar-benar mengampuni temannya. Tetapi semalam dia tiba-tiba mimpi lagi tentang kejadian itu. Spontan dia terbangun dan waktu bangun itu ada rasa marah sekali. Lalu dia berdoa koronka sehingga perasaannya kemudian jadi tenang. Yang dia mau tanyakan kepada Romo, kenapa kok dia tiba-tiba bermimpi itu ya? Padahal dan sampai ada rasa marah. Padahal itu kejadian sudah bertahun-tahun lalu, puluhan tahun, dan dia sudah memaafkan. Apakah mimpi yang dia dapat semalam itu pekerjaan dari setan atau karena hal lain, Mo? Iya. Saya sendiri percaya kita itu hidup di bawah kuasa roh. Roh Allah dan roh jahat. Nah, kalau kita mengikuti dorongan roh baik, selalu ada pengampunan dan cinta kasih. Sebaliknya, kalau ada kemarahan dan kebencian, itu pasti tidak dari roh baik. Maka kalau begitu dari roh jahat, nah gitu saja. Dan roh baik, roh kudus itu roh pengampunan, roh penghiburan, roh yang membawa kedamaian. Tiba-tiba muncul tanpa sebab apa-apa, hanya karena mimpi, lalu pengalaman masa lampau itu semacam muncul kembali dengan
segala kejengkelan dan kemarahannya, itu saya percaya bukan dari roh baik. Lalu dari roh apa? Ya, namanya mungkin roh duniawi, roh manusiawi, roh jahat juga. Oleh karena itu, kalau orang bermimpi kadang-kadang membuat dia marah dalam mimpi, tapi bangun-bangun masih tetap marah, lalu bisa berkata, ini kemarahan yang tidak berdasarkan faktual, yang tidak berdasarkan pengalaman faktual, tapi berdasarkan kenangan akan masa yang sudah silam, yang sudah diselesaikan. Oleh karenanya, paling baik mengatakan, sorry Tuhan, mimpi saya agak hitam, agak jelek, utuslah rohmu untuk membantu saya kembali ke dalam kedamaianku. Amin. Baik, terima kasih Romo. Oke, Romo, pertanyaan di chat juga sudah habis. Ya. Kita sudahi acara kita hari ini ya Romo ya. Ya. Saya minta waktu untuk pengumuman sebentar Romo. Ya, oke, silakan. Iya, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menutup acara kita, izinkan saya memberikan sedikit pengumuman. Bagi teman-teman yang ingin menabur, memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa transfer ke rekening Sadana di BCA nomor 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Semua persembahan kasih yang masuk digunakan untuk pengembangan Sadana. Contohnya adalah komputer baru yang dipakai oleh Romo Alek ya Mo, sehingga Romo kelihatan makin ganteng. Ya. Lalu pertemuan berikutnya adalah tanggal 26 Februari 2022. Betul ya Mo? Ya, betul. Ya. Ya, jam teman-teman. 10. Ya. Ya, jam 10. Kita ketemu lagi pada 26 Februari 2022. Oke, sekian pengumuman dari saya, Mo. Apakah Romo ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi saya memakai ruang yang baru di samping kebun ini. Tetapi ini jendelanya lebih banyak dan lampunya juga terang dan dibersihkan sangat baik oleh Hindro. Itu yang seringkali membantu saya. Maka terima kasih untuk Bu Lucy, untuk Bu Daniar, untuk Hindro yang membantu. Dan terima kasih untuk Sadana yang memberikan ya sedikit uang untuk mereka yang membantu mengetikkan surat, mengetikkan renungan, dan untuk Hindro yang membantu dalam menggunakan gadget-gadget yang ada di sini, karena mataku sendiri sudah kurang mampu menggunakan, tapi syukur ada Hindro. Hindro itu orang Muslim, tapi dia banyak mendengarkan renungan-renungan kita itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas semua yang mendengarkan dan yang membantu dalam pelaksanaan sadana ini. Saya sendiri mohon supaya jangan cepat-cepat harus pensiun, karena rasanya saya masih dengan senang hati membantu semampu saya. Terima kasih Ibu yang sebagai host, sebagai moderator, dan juga sebagai pembaca dan lain-lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih para sahabat sadana semua. Baik Romo, terima kasih. Terima kasih juga kepada yang di belakang layar yang membantu kita secara setia, Bu Helen, Yanti, Heni. Terima kasih banyak buat semuanya. Pak Hendro juga terima kasih membantu kita selalu setiap minggu. Belum kita Pak, dia itu tidak menikah, jadi masih anak-anak. Hendro itu.
Mas panggil saya Hendro. Terima Gitu. kasih Mas Hendro. Baik Romo. Romo, untuk menutup acara kita hari ini, minta tolong Romo pimpin doa penutup dan berikan berkat ya Mo. Ya, Dan oke. kita minta tolong tadi didoakan keluarga Pak Michael yang Ibu Ani minta, dan kemudian minta doa juga untuk Monsinyur Hadi yang hari ini berpulang. Terima Ya. kasih Romo, terima kasih semua teman-teman. Salam sehat. Romo sehat selalu ya. Ya, oke. Ya, baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau melihat kami, hidup anak-anak-Mu. Ada yang sudah berakhir sampai nafas terakhir seperti Monsinyur Hadi Sumarto. Ada yang masih menderita sakit seperti Romo Sutanto, Romo Patmo di Semarang, dan untuk keluarga Pak Michael juga. Semoga berkat-Mu yang istimewa Kau turunkan kepada mereka semua, karena doa-doa sedikit yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Karena ini kami sampaikan bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu sendiri, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita, para sahabat sadana khususnya, dan semua yang membantu, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Allah.